semuanya. Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat-sehat dan juga kita harus bisa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita dari bab 2 yang berjudul Konsekuensi Pewartaan Yesus. Maka untuk memahami pelajaran bab ini, mari kita simak dan ikuti videonya sampai selesai ya. Bab ini dibagi menjadi 3 topik penting. Yang pertama itu kita akan melihat berbagai tanggapan atas pewartaan Yesus. Kemudian pada topik yang kedua kita akan melihat sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Kemudian judul yang ketiga pada bab ini adalah kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang pertama dari bab ini. Judul topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, berbagai tanggapan atas pewartaan Yesus. Nah, anak-anak, Yesus mengajarkan sabda Allah dan mewartakannya kepada semua orang. Namun, tidak semua menerima sabda yang diwartakan oleh Yesus itu. Ada yang menerima dengan baik, tetapi ada yang menolak. Tetapi menerima dan menolak itu merupakan konsekuensi dari pewartaan Yesus. Nah, bagi orang yang menerima, pewartaan Yesus itu adalah suatu kebahagiaan untuk mereka. Tetapi bagi orang yang menolak, pewartaan Yesus itu justru menjadi ancaman untuk mereka. Maka mereka memfitnah Yesus, menganiaya Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, kita akan melihat siapa-siapa sajakah orang yang menerima pewartaan Yesus itu. Dan juga kita akan melihat siapa-siapa sajakah orang yang menolak pewartaan Yesus itu. Orang yang pertama yang menerima pewartaan Yesus itu adalah orang miskin dan sederhana. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka yang miskin dan yang hidup sederhana, mereka justru mengakui dan percaya akan sabda yang diwartakan oleh Yesus itu. Orang kedua yang menerima pewartaan Yesus itu adalah para pendosa yang bertobat. Dalam kitab suci banyak orang yang bertobat, menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Misalnya adalah para pemungut cukai atau para pelacur. Tetapi mereka dengan rendah hati mengakui kesalahan mereka di hadapan Yesus dan mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Melihat mereka seperti itu, melihat iman mereka, Yesus merasa kasihan dan memberi mereka kesempatan. Nah, kesempatan itu tidak mereka sia-siakan. Mereka pergunakan dengan sebaik mungkin dan mereka akhirnya percaya akan semua warta Yesus tentang sabda Allah. Orang yang ketiga yang menerima pewartaan Yesus itu adalah orang yang sakit, secara khusus orang yang sakit kusta. Bagi orang Yahudi, orang yang menderita sakit kusta itu sama dengan najis. Mereka percaya bahwa sakit kusta yang mereka alami itu adalah bentuk dari kedosaan mereka. Nah, tetapi Yesus melihat bagaimana ketulusan hati orang kusta itu. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang kusta itu, mereka kembali kepada Yesus dan memuliakan Yesus dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah. Nah, orang keempat yang menerima pewartaan Yesus itu adalah kaum perempuan dan anak-anak.
Kaum perempuan selalu dinomorduakan dalam tradisi Yahudi, dan anak-anak juga dianggap orang-orang yang lemah. Nah, maka perempuan dan anak-anak kerap diartikan sebagai orang yang lemah dan tidak mampu berbuat banyak. Nah, tetapi Yesus memberi perhatian kepada perempuan dan anak-anak. Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak datang padaku." Yesus justru memberi tempat kepada mereka. Bahkan Yesus juga menggunakan perumpamaan dengan menggunakan anak-anak. Orang kelima yang percaya akan pewartaan Yesus itu adalah orang-orang kafir yang bertobat. Bagi orang-orang Yahudi, siapa sih orang-orang kafir? Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang berada di luar Yahudi, itulah orang-orang kafir. Misalnya orang Romawi. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Romawi itu adalah orang kafir. Tetapi justru orang-orang Romawi mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita sudah melihat 5 tokoh-tokoh yang kerap disebut dalam kitab suci, mereka yang menerima pewartaan Yesus. Sekarang kita akan melihat siapa-siapa sajakah orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Orang pertama yang menolak pewartaan Yesus itu adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Para imam dan ahli-ahli Taurat, mereka merasa bahwa mereka memahami segenap aturan dan melaksanakan hukum Taurat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi nyatanya mereka kerap dibutakan oleh tata hukum aturan yang ketat, sehingga mereka kerap mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka dengan kemampuan dan kepintaran yang mereka miliki, mereka menunjukkan kesombongan sehingga mereka ingin mendapat perhatian dari orang banyak. Tetapi mereka tidak menerima pewartaan Yesus itu. Mereka justru lebih mencondongkan kemampuan diri mereka dengan kesombongan diri mereka. Nah, orang kedua yang menolak pewartaan Yesus itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya selalu dihantui oleh harta-harta yang mereka miliki, sehingga hati dan pikiran mereka tumpul oleh kekayaan. Hati dan pikiran mereka dikuasai oleh harta yang mereka miliki. Nah, orang ketiga yang menolak pewartaan Yesus itu adalah para penguasa. Misalnya saja Herodes atau Pilatus. Nah, mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mereka mencari muka. Mereka mencari simpati rakyat supaya mereka tetap bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini justru sangat jauh dari kebenaran pewartaan yang diberikan oleh Yesus. Mereka menolak pewartaan Yesus karena mereka bersifat egois dan mereka ingin memetik keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah melihat siapa-siapa saja orang-orang yang menerima pewartaan Yesus dan siapa-siapa saja orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, masih tentang materi bab 2 yang berjudul konsekuensi pewartaan Yesus. Maka semoga dengan menonton video ini kita memahami siapa-siapa saja yang menerima pewartaan Yesus dan siapa-siapa saja yang menolak pewartaan Yesus. Akhir kata saya mengucapkan Shalom, God bless us.